Oke, selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa, para sedulur, di malam hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, teman-teman saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru sepak bola. Nah, teman-teman, di dalam video saya ini saya selipin ada video. Ini adalah salah satu pemain yang sebetulnya menurut saya potensial sekali untuk kemudian direkrut, dinaturalisasi menjadi pemain timnas merah putih ataupun timnas Garuda. Jadi pemain yang ada dalam video ini adalah Jordi Hendrik Nicolaus Weherman. Nah, ini teman-teman, ini pemain yang sebetulnya kalau menurut saya juga lumayan potensial, karena yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang sudah matang. Jordi Weherman ini memiliki darah keturunan Indonesia, jadi memang punya kesempatan untuk dinaturalisasi, teman-teman. Jadi Jordi Weherman ini lahir di tahun 1999, dia usianya sekitar 24 tahun sekarang saat ini, teman-teman, dan memiliki tinggi badan 180 cm. Jordi Weherman ini memulai karirnya di FC Feyenoord dan kemudian sempat di ADO Den Haag, kemudian di Lausanne, salah satu klub divisi utama Swiss, dan saat ini bermain di klub Vukovar 1991, salah satu klub di Liga Utama Kroasia, teman-teman. Posisinya di sini Jordi Weherman ini posisinya adalah attacking midfielder dan juga attacking midfielder, yaitu gelandang menyerang. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi kebutuhan timnas kita saat ini yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang memang sudah matang. Kalau kita lihat yang ada sekarang kan Ivar Gerrard gitu kan, kemudian ada Sandy Walsh, dan kemudian si Justin Hubner yang memang sekarang diplot jadi defensive midfielder. Semuanya usianya masih muda belia, dan kita butuh yang memang pemainnya yang memang sudah matang sekitar usia 24 ataupun 25, yang tentunya sudah menjadi pemain inti di timnya. Dan Jordi Weherman ini saat ini menjadi pemain inti, pemain reguler daripada klub Vukovar 1991 di salah satu klub di Liga Utama Kroasia. Dia posisinya juga pas, gelandang menyerang. Kalau kita lihat posturnya juga postur Eropa. Nah, ini memang punya kesempatan besar untuk kemudian direkrut menjadi naturalisasi oleh timnas merah putih ya. Karena kalau kita lihat nama-nama yang mentereng seperti Milan Menhoff gitu kan, yang memiliki paspor dia Belanda, Suriname, dan dia punya keturunan Indonesia, tentunya juga susah, karena memang saat ini juga sudah dipanggil oleh tim U21 Belanda. Memang kayaknya Belanda juga untuk bibit-bibitnya yang bagus, kayaknya berusaha diproteksi ya, takut kalau kemudian dibajak oleh negara-negara yang memang butuh pemain-pemain yang bagus, yang memiliki darah ataupun sejarah untuk keturunan yang memang kemudian bisa menjadi faktor untuk dinaturalisasi. Jadi kalau kemudian saya lihat itu ada si Milan Menhoff yang memang luar biasa sebagai winger kanan ya, ataupun attacking midfielder, dia pastinya sekarang sudah diproteksi oleh timnas Belanda. Dan juga kalaupun mau dinaturalisasi, tentunya timnas Suriname pun mengincar ya si Milan Menhoff ini, yang merupakan anak daripada atlet kickboxing terkenal, yaitu si Menhoff ya, Melvin Menhoff. Dia masih muda belia. Artinya memang kalau pemain-pemain yang top kayaknya agak susah ya. Tentunya kita ya ngambil yang memang bagus, tapi kita juga punya kesempatan untuk kemudian ataupun bersedia untuk direkrut menjadi timnas merah putih. Nah, kalau saya lihat memang kemudian si Jordi Weherman ini kalau dia memperkuat cuman tim ya di Kroasia ya, sepertinya juga kemungkinan kecil untuk kemudian ditarik di timnas, dipanggil timnas Belanda. Dan kalau kita ingat usianya juga udah 24 tahun, persaingannya juga berat. Kalau kemudian di lini tengah, tentunya ini kesempatan besar daripada timnas Indonesia kemudian untuk mengambil Jordi Weherman ini menjadi pemain naturalisasi.
sorry teman-teman, ini suaranya hujan ya. Jadi kalau kita lihat memang kebutuhannya memang sangat urgent ya, karena kita lihat memang di kualifikasi Piala Dunia nanti kita masih punya kesempatan, dan kita akan berhadapan dengan Irak ya. Boom. Yang jelas 2 kali pertemuan kita kalah terus. Kemarin di Baghdad kita kalah 5-1. Kemudian di Piala Asia Qatar ini kita kalah 3-1. Nggak cuman itu, nggak cuman kalah, kita juga penguasaan bola, ball possession-nya juga hampir 70% dikuasai oleh Irak. Irak mendeterminasi. Fairnya kita sebenarnya jurangnya kalah. Jurangnya sangat lebar. Kemampuannya memang jauh dengan timnas Irak, saya pikir. Dan jalan satu-satunya yang paling instan adalah kemudian naturalisasi ya. Saya pikir itu yang paling memungkinkan saat ini. Jadi yang kalau timnya sama aja, sepertinya juga nggak akan beda-beda jauh hasilnya. Dan kita masih punya peluang ya di kualifikasi Piala Dunia. Karena terakhir kita bisa draw melawan Filipina. Artinya kalau kemudian sekarang udah besok ini kemungkinan Tom Haye sudah bisa bergabung. Kita tunggu juga Ratna Rorakmangun yang sampai saat ini kita menunggu-nunggu kabarnya ya. Gimana nih kabarnya nih Ratna Rorakmangun. Dan kita berharap ini bisa kemudian menjadi program cepat daripada PSSI ya, tentunya dari Bapak Erick Thohir. Dan saya berharap ini Jordi Weherman ini, saya pikir memang potensial sekali ya untuk melapis Ivar Jenner ya. Ini penting sekali nih, usianya juga masih matang tapi belum tua, 24 tahun, masih panjang ya. Nah ini memang harapan kita, karena memang kalau kita lihat semalaman timnas kita memang berhasil menang, tapi memang secara keseluruhan juga menangnya masih riskan ya teman-teman. Kita lihat kemudian begitu tegangnya, saya itu tegang nonton semalaman ya, ketika kemudian penalti itu ketolong penalti kita ya, penalti oleh Hasnawi Mangkualam, kaptennya masuk. Kemudian timnas Vietnam ada yang protes kena kartu merah. Kita lihat timnas Vietnam cuma main dengan 10 orang pun hilang 1, juga malah menyerang tuh kayaknya bikin miris juga gitu kan. Sementara kalau kita lihat kan barisan tengah dan belakang bekerja habis-habisan, sementara barisan depan seperti Adam Alis kemudian Hoki Caraka ini nggak maksimal gitu kan, timpang gitu kan. Nah ini yang kita berharap kalau pemainnya kemudian kita nggak ada pelapisnya ini dari yang memang kemudian diambil dari naturalisasi. Realistisnya seperti itu, walaupun banyak nanti kritikus yang datang. Seperti kalau kita lihat ada Bung Toel yang selalu mengkritisi tentang program naturalisasi dan kepemimpinan Sintayong, tapi sudah terbayar ya. Semalaman kita bisa ngalahkan timnas Vietnam. Apapun itu, kita permainannya tadi malam kita menang timnas kita. Kita harus acung jempol, kita harus apresiasi kepada seluruh punggawa timnas sepak bola Indonesia, utamanya untuk si pemain Coach Sintayong dan juga Jordi Ahmad ya. Jordi Ahmad ini sampai kemudian ditanduk keluar dan diganti. Dan juga untuk kapten kita, kapten timnas kita Hasnawi Mangkualam ya, yang sukses melesakkan gol. Nah ini kita masih berharap banyak, cuman kemungkinannya juga kecil karena besok yang terakhir dihadapi adalah timnas Jepang. Kemungkinan selalu ada, bola itu bundar, tapi memang realistisnya juga berat. Yang paling realistis kalau menurut saya adalah menatap kualifikasi Piala Dunia. Masih besar kemungkinannya kita untuk kemudian peluang kita untuk lolos ya. Karena di situ ada Filipina, Vietnam, dan kita kalah dari Irak. Artinya Filipina sama Vietnam pun juga pastinya untuk menang dari Irak juga susah. Artinya posisi runner up masih terbuka lebar ya teman-teman. Tapi kalau kemudian besok kalah lagi, kemudian lawan Vietnam seperti tadi malam tuh masih riskan. Dan kita memang butuh kemudian untuk barisan tengah, sayap dan strikernya untuk Bapak Erick Thohir, kita berharap untuk mendatangkan pemain-pemain top naturalisasi. Kalaupun yang top susah ya paling enggak yang menengah lah, seperti Jordi Weherman ini kan ya insya Allah pastinya kemungkinan mau ini kalau kemudian di-guide oleh PSSI ya. Juga kalau kita lihat untuk striker kurang kalau cuman kemudian Rafael Struijk ya. Kita lihat di FC Lausanne Swiss, sana ada strikernya yang memang tajam, yaitu Andi Zakiri ya teman-teman. Andi Zakiri sepertinya juga
pastinya akan mau, insya Allah ya, kemungkinan besar akan mau jika digait oleh PSSI. Dan juga ada Ilyas Salhab yang sampai dengan saat ini kita nggak ngerti sampai di mana ini, apakah PSSI tertarik juga untuk menaturalisasi pemain ini. Tapi saya harap memang harus bergerak cepat ya, jangan sampai terlena, karena memang setelah Piala Asia, gelaran Piala Asia, tentunya kita akan, timnas kita menghadapi laga-laga berat. Di situ kita akan ketemu kemudian dengan Vietnam, kemudian ketemu dengan Irak, dan ketemu lagi dengan Filipina ya. Dan kita berharap banyak untuk menjaga kesempatan kita untuk lolos di kualifikasi Piala Dunia. Harapan kita besar sekali. Tentunya untuk para netizen, tentunya untuk para supporter fanatik seperti saya, berharap banyak ya teman-teman. Nah itu teman-teman harapan kita. Ini tadi saya selipin video tentang Jordi Hendrik Nicolaus Weherman yang memang saya pikir realistis sekali, kemudian untuk ditarik, kemudian untuk dibujuk. Apalagi dia pernah memperkuat Adu Den Haag. Di situ ada pemain kita yaitu Rafael Struijk yang juga memperkuat Adu Den Haag. Pastinya dengan pendekatan sesama yang pernah satu klub, pastinya juga akan lebih mudah ya. Dan kita berharap banyak, kita berharap kepada Bapak Erick Thohir yang memang memiliki koneksi luas, memiliki wawasan yang luas, memiliki hubungan di dunia sepak bola yang sangat luas, agar kemudian merespon ini untuk kemajuan ya, untuk peningkatan prestasi daripada timnas Garuda. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga menghibur obrolan kita malam hari ini. Salam seduluran dari saya, Gun Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.